Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Sugi ya di pelajaran matematika. Oke, di pertemuan kesekian kali ini Bapak akan menyampaikan materi masih lanjutan di bab 1 tentang barisan bilangan ya. Yang akan kita pelajari hari ini adalah barisan geometri ya. Kalau kemarin kan ini barisan aritmatika ya. Nah, sekarang yang keduanya tentang jenis barisan bilangan yaitu barisan geometri. Oke, silakan diperhatikan ini materinya. Ini pembahasannya lumayan cukup panjang. Jadi Bapak harap kalian tetap fokus ya dan tentunya selalu semangat. Oke. Nah, ini tentang jenis barisan bilangan. Nah, jenis barisan bilangan yang kedua adalah barisan geometri. Nah, apa pengertiannya barisan geometri? Nah, ini pengertiannya ya. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang rasio. Nah, di sini ada istilah rasio. Rasio itu artinya perbandingan. Nah, perbandingan antara bilangan berikutnya dengan bilangan sebelumnya. Nah, ini barisan bilangan yang rasionya atau perbandingan dari tiap bilangannya. Tiap bilangan atau tiap sukunya sama. Ya. Atau dengan kata lain, barisan bilangan yang polanya. Pola atau aturannya dikali atau dibagi oleh bilangan yang sama atau bilangan yang tetap. Nah, kalau kemarin yang aritmatika mah kan polanya ditambah atau dikurang. Nah, ini kalau geometri ini polanya dikali atau dibagi. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, ini contohnya. Ya, lama loadingnya. Nah, ini contohnya ya. 1, 2, 4, 8, 16. Oke. Nah, ini contoh barisan geometri. Tadi kan polanya diingat dikali atau dibagi ya. Nah, dari 1 menjadi 2 itu dikali atau dibagi? Ya, dikali. Nah, jadi kan di sini kan bilangannya bisa membesar ya. Nah, ini bilangannya bisa membesar atau mengecil. Nah, kalau membesar berarti kemungkinannya pasti dikali. Kalau mengecil berarti polanya dibagi ya. Bapak ulang kembali. Nah, ini kan bilangannya semakin lama semakin besar ya. Nah, berarti ini pasti dikali. Kalau nanti bilangannya mengecil itu berarti dibagi. Nah, dikali berapa? Nah, ini dikali 2. 1 kali 2 berarti 2. 2 kali 2 hasilnya 4. 4 kali 2 hasilnya 8. 8 dikali 2 hasilnya 16. Nah, itu ya polanya dikali 2. Contoh berikutnya. Nah, ini 27, 9, 3, 1, 1/3, 1/9. Nah, ini bilangannya membesar atau mengecil? Ya, mengecil. Kalau mengecil berarti dikali atau dibagi? Dibagi. Oke, dibagi berapa? Dibagi 3. Oke, betul ya. Dibagi 3. Ini kan 27 bagi 3 9. 9 dibagi 3 3. 3 dibagi 3 1. 1 dibagi 3. Nah, ini kan kalau kita hitung atau kalau kita kotret itu kan tidak bulat ya atau koma-komaan desimal. Nah, cukup kita tuliskan begini aja. 1 dibagi 3 kita tuliskan 1/3. Nah, itu cara simpelnya ya. Jadi tidak usah kalian rubah ke desimal. 1 dibagi 3 berarti 1/3. Cukup ini aja dalam bentuk pecahan biasa. Nah, kemudian 1/3 dibagi 3. Hasilnya 1/9. Kenapa 1/9? Karena ini pecahan, kita balik. Kalau dibagi 3, maka penyebutnya kalikan 3. 3 kali 3, 9. Oke, Bapak ulangi untuk pecahan. Ini kan 1/3 ya. 1/3 dibagi 3. Nah, jadi kalau pecahan dibagi oleh bilangan bulat, penyebutnya tinggal kalikan aja. Nah, ini kebalikan bagi kali. Jadi penyebutnya 3 kali 3, 9. Nah, ini kan kalau dilanjutkan berarti 1/2, 7. Ya, 9-nya dikali 3. Nah, jadi 1/2, 7. Nah, berikutnya.
Nah, ini penulisannya agak berbeda. Berbedanya kenapa? Ini ada tanda tambah. Nah, ini ada tanda tambah. Itu nggak jadi masalah ya. Kalau ini mah kan jedanya ataupun pemisah antara tiap bilangannya ini tanda koma. Kalau ini memakai tanda tambah. Tanda tambah ini maknanya positif ya. Tanda tambah ini maknanya positif. Nah, kalau nanti ada negatif, kalau negatif atau dikurang itu maknanya negatif ya, min. Jadi kalau tanda kurang itu maknanya negatif. Nah, ini 1/16, 1/4, 1/4/16. Ini membesar atau mengecil polanya? Oke, membesar. Kalau membesar dikali atau dibagi? Dikali. Nah, dikali berapa ini? Nah, ini kalau pecahan, kalau dari awal kan ini pecahannya bisa kalian bingung dikali atau dibaginya, lihat aja yang tengah atau yang belakangnya. Ini kan dari 1 menjadi 4, berarti dikali 4. Dari 4 menjadi 16 dikali 4. Nah, itu polanya ya. Dikali 4. Nah, kemudian, nah ini berikutnya. Nah, ini tandanya beda-beda. Ada min, ada plus. Ada min, ada plus. Tadi yang Bapak terangkan, kalau tambah ini berarti maknanya positif. Kalau kurang berarti maknanya negatif. Nah, ini kan 5 ya, suku pertamanya 5. Suku keduanya ini negatif 10. Suku ketiganya positif 20. Suku keempatnya negatif 40. Dan suku kelimanya adalah positif 80. Nah, ini bagaimana polanya kalau tandanya beda ini? Ada min, ada plus. Nah, perhatikan dulu angkanya. Angkanya membesar atau mengecil? Nah, angkanya membesar. Dari 5, 10, 20 itu kan angkanya membesar. Berarti dikali. Ya, dikali ya kalau membesar. Dikali berapa? Dikali 2. Nah, 5 kali 2, 10. 10 kali 2, 20. Kali 2 lagi 40. Kali 2 lagi 80. Tapi ini tandanya beda. Nah, kalau tandanya beda berarti dikalinya negatif. Ya, nah ini polanya atau rasionya. Nah, ini namanya rasio ya. Tadi dikali negatif. Kayak ini nih. Ini rasionya berarti 2. Kalau ini dibagi rasionya sepertiga ya. Kalau dibagi berarti pecahan. Jadi sepertiga. Ini dikali berarti rasionya positif 4. Nah, ini dikali berarti rasionya negatif rasionya negatif 2 ya. Nah, ini jadi dikalinya min. 5 kali min 2 kan min 10. Min 10 dikali min 2 jadi positif 20. Ini kan negatif kali negatif jadi positif. 20 kali min 2 berarti negatif 40. Ya, ini min. Kemudian min 40 kali min 2 berarti positif 80. Nah, berikutnya, nah ini ada rumusnya. Oke. Kemarin barisan aritmatika ada rumus, maka barisan geometri juga sama, ini ada rumusnya. Tentunya rumus menentukan suku ke n. Nah, ini ya, menentukan urutannya atau pola kesekian nanti yang ditanyakan di soalnya. N di sini tadi urutannya ya. Nah, ini rumusnya. UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Ulangi, ini dibacanya A kali R pangkat N dikurang 1. Nah, ini ada perpangkatan. Atau kalau kalian cara mudah menghafalnya Arni ya. Nah, ini A R N 1. Kita baca Arni ya. Kalau kemarin yang barisan aritmatika itu Anib ya. Kalau ini barisan geometri berarti Arni ya. Ini cara mudah untuk menghafalkan rumusnya. Nah, ini ada rumus juga menentukan jumlah. Kalau jumlah berarti S ya simbolnya. Kalau ini kan kalau suku ke N berarti UN. Nah, kalau jumlah berarti SN. Nah, ini ada dua cara. Nah, ada dua cara dalam menentukan jumlah di barisan geometri. Cara pertama, nah ini cara pertama, ini ada pakai rumus. Dan ini rumusnya lumayan rumit. Tapi Bapak tidak merekomendasikan ya, dan juga memang bentuk soalnya tidak akan terlalu panjang. Ini hanya pengenalan saja ya. Bapak sampaikan ini hanya pengenalan saja. Di pertemuan ini Bapak tidak akan membahasnya. Yang akan kita kerjakannya pakai cara 2. Nah, cara keduanya adalah dengan manual aja. Pak, manual aja berarti kita jumlahkan satu-satu bilangannya.
Kayak gini. Nah ini 1/16 ditambah 1/4 ditambah 1 tambah 4 tambah 16. Kita jumlah manual aja ya. 16 tambah 4 20 tambah 1 21. Tambahkan pecahannya. Karena nanti di soalnya juga nggak akan terlalu panjang ya. Misalkan jumlah 50 suku pertama atau jumlah 100. Karena ini berhubungannya dengan perpangkatan di rumusnya. Kalau pakai rumus perpangkatannya banyak itu terlalu banyak hasilnya. Nah, maka untuk di pertemuan kita kali ini kita akan gunakan cara yang kedua ya, cara manual, dijumlahkan satu-satu bilangannya. Nah, ini keterangannya ya. Keterangannya UN berarti suku yang ke N. Kemudian SN berarti jumlah N suku pertama. Kemudian A itu berarti suku pertama ya. A ini berarti awal atau suku pertama. Kemudian R, nah ini rasio. Nah ini ada simbol R ya di rumusnya. R ini berarti rasio. Rasio itu artinya perbandingan. Nah ini rumus rasio. Suku kedua dibagi suku pertama. Atau suku ketiga dibagi suku kedua. Atau suku keempat dibagi suku ketiga. Dan seterusnya. Ini rumus dari R rasio. Oke, kita ke contoh soal. Ya, nah ini contoh soalnya. Oke, nah ini contoh soalnya. Tentukan suku ke-9 dan jumlah 8 suku pertama dari barisan bilangan 3, positif 6, positif 12, dan positif 24. Nah ini kan tidak terlalu besar ya. Jumlahnya cuma 8 suku, 8 bilangan. Sukunya juga suku yang ke-9, nggak akan terlalu besar ya. Bapak yakinkan paling tidak lebih dari 15 ya sukunya atau jumlahnya. Karena ini terlalu banyak. Kemudian, nah ini kita tulis yang diketahuinya dulu ya. A sama dengan 3. A itu kan berarti awalnya ya. Awalnya 3. Nah ini suku pertamanya 3. Kemudian R rasio. Nah ini lihat polanya. Ini kan polanya dikali 2. 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 12. Ini rasionya 2. Atau kalau pakai rumus U2 dibagi U1. Nah ini, suku keduanya 6, suku ke-1-nya 3. 6 dibagi 3 berarti positif 2. N-nya 9. Nah ini yang ditanyakan suku yang ke-9. Ataupun nanti kalau jumlah berarti 8 ya. Nah yang ditanyakannya U9 dan S8. U9 berarti suku yang ke-9. Ini S8. S8 berarti jumlah 8 suku pertama. Nah, kita jawab. Nah, ini rumusnya ya, Arni tadi. A kali R pangkat N-1. Rumusnya Arni. Nah, kita tanya yang ditanyakan U9. Nah, ini suku ke-9. N-nya diganti oleh 9. A-nya ganti oleh 3. R-nya ganti oleh 2. Lalu N-nya diganti oleh 9. Ini 3 kali 2 pangkat 9 min 1. Kita hitung dulu yang pangkatnya ini. 9 kurang 1. 9 kurang 1 hasilnya 8. Jadi 3 kali 2 pangkat 8. Nah ini 2 pangkat 8. Kita ingat lagi perpangkatan. Perpangkatan itu adalah perkalian berulang. Nah 2 pangkat 8 berarti perkalian 2 diulang 8 kali ya. Nah ini perkalian 2 diulang 8 kali. Nah kalau kita tuliskan seperti ini. Nah ini 2-nya ada 8 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8 kali. Jadi bukan 2 kali 8 ya. Bapak ingatkan kembali, 2 pangkat 8 bukan 2 kali 8, tapi perkalian 2 sebanyak 8 kali. Nah ini 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8 kali. Hasilnya adalah 256. Kemudian 256 dikali 3. Nah, dikali 3 hasilnya adalah 768. Jadi suku yang ke-9-nya adalah 768. Nah, ini kalau menggunakan rumus. Kalau manual boleh. Tinggal kita susun bilangan berikutnya. Karena di sini yang ditanyakannya suku ke-9 ya, lumayan pendek. Jadi masih terjangkau. Boleh kalau pakai cara manual ya. Nah, ini Bapak mengenalkan cara pakai rumusnya.
Kalau cara manual, tinggal dilanjutkan aja ini bilangannya. Ya, kali 2 terus. Sampai 9 bilangan. Berikutnya S8. Nah, ini jumlah 8 suku pertama. Kita lengkapi berarti bilangannya. Ini kan baru ada 4 bilangan ya. 3, 6, 12, 24. Nah, tadi kan rasionya 2. Nah, polanya dikali 2. Dikali 2, 48. Kali 2, 96. Kali 2, 192. Kali 2 lagi, 384. Nah, ini kita jumlahkan ini 8 bilangan ini ya. Ditotalkan semua. Dan hasilnya adalah 765. Oke, nah ini 765. Berikutnya, contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang kedua. Tentukan suku ke-8 dan jumlah 5 suku pertama. Dari barisan bilangan 9 tambah 3 tambah 1 tambah 1/3. Nah, ini kita ketahui, tulis diketahuinya hanya 9 ya. Nah, ini suku pertamanya 9. Rasionya, nah ini rasionya, ini kan mengecil. Nah, ini kan barisan bilangannya mengecil ya. Nah, kita tulis pakai rumus. Suku kedua dibagi suku pertama. Suku keduanya ini 3. Suku pertamanya 9. Jadi 3/9. 3/9 ini bisa kita sederhanakan. Nah, dibagi 3 ya. Pembilang dan penyebutnya bagi 3. Hasilnya 1/3. Jadi rasionya 1/3. Kemudian ini N-nya sama dengan 8. Nah, ini suku yang ke-8. Atau nanti kalau yang S berarti N-nya 5 ya, yang jumlah. Nah, yang ditanyanya U8 dan S5. Ini kan suku ke-8. Suku ke-8 dan jumlah 5 suku pertama. Jadi S5 dan U8. Nah, ini dijawab. Kita tulis rumusnya. Nah, ini rumusnya Arni ya tadi. Kita ganti N-nya 8. Nah, ini A-nya 9, rasionya 1/3. N-nya 8 lagi. Kita hitung yang pangkatnya dulu ini, yang bilangan kecil di atas. 8 kurang 1 berapa? 7. Jadi ini 1/3 pangkat 7. Nah, 1/3 pangkat 7. Berarti perkalian 1/3 sebanyak 7 kali. Nah, ini 1/3 kali 1/3 kali 1/3. Terus sebanyak 7 kali. Nah, ini pecahan, perkalian pecahan. Nah, diingat perkalian pecahan, ini pembilangnya kalikan ya. 1 kali 1 kali 1 kali 1 tetap 1. Penyebutnya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Maka kita hitung hasilnya 9 kali, nah ini 1/2187 ya. Nah, ini 3 dikalikan sebanyak 7 kali, hasilnya 2187. Lalu kalikan 9. Nah, ini kalikan 9, ini kalikan dengan pembilangnya saja. Nah, ini bilangan bulat 9 kali pembilangnya 1. Jadi ini hasilnya 9/2187. Nah, kemudian kita sederhanakan. Pembilang dan penyebutnya bagi 9. Nah, dibagi 9, jadi hasilnya 1/243. Ya. Nah, ini kalau pakai rumus. Kalau manual boleh. Nah, ini dari penyebutnya tinggal kali 3 aja. 1/3. 3 kali 3 berarti 9. Jadi 1/9. 9 kali 3 jadi 27. Berarti 1/27. Itu kalau pakai cara manual ya. Jadi tidak pakai rumus. Berikutnya S5. Nah, ini jumlah 5 suku pertama, 9 tambah 3 tambah 1 tambah 1/3 tambah 1/9. Nah, ini suku berikutnya ya, tadi sesudah 1/3 berarti 1/9. Nah, ini kita tambahkan 9 tambah 3, 12. 12 tambah 1 berarti 13. Nah, ini 1/3-nya kita rubah ke pecahan yang senilai, maaf, yang setara ini penyebutnya. Jadi kali 3. 1 kali 3, 3. 3 kali 3, 9. Jadi 3/9 ditambah 1/9 ya. Diingat ini penjumlahan pecahan. Berarti penyebutnya harus sama. Nah, ini S5 berarti 3/9 tambah 1/9 hasilnya 4/9. Nah, 13 ditambah 4/9. Jadi 13 4/9 ya.
Nah, ini S5 ya. Jumlah 5 suku pertama. Berikutnya, berikutnya tentukan suku ke-10 dan jumlah 6 suku pertama dari barisan bilangan 5 min 10 tambah 20 min 40 tambah 80. Nah, yang tadi ini, yang tandanya beda-beda, ada plus, ada min. Kita tuliskan, diketahui A-nya sama dengan 5 ya, suku pertamanya 5, kemudian rasionya min 2. Nah, tadi, karena kan dikalinya min 2. Atau kalau kita pakai rumus, suku kedua dibagi suku pertama. Suku keduanya ini kan min 10 ya. Nah, ini min 10. Nah, di sini nyambung, 10-nya min. Suku pertamanya 5, min 10 bagi 5, berarti min 2. N-nya 10, nah ini suku yang ke-10. Ditanyanya U10 dan S6 ya, suku ke-10 dan jumlah 6 suku pertama. Nah, kita jawab. Nah, ini rumusnya Arni. Nah, A-nya ganti oleh 5, rasionya ganti oleh min 2, dan N-nya ganti oleh 10. Nah, jadi 5 kali min 2 pangkat 9. Nah, ini kan 10 kurang 1. 10 kurang 1 berarti hasilnya 9. Nah, ini min 2 pangkat 9. Jadi min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 sebanyak 9 kali. Nah, ini min 2 dipangkatkan 9 ya. Nah, ini min 2 pangkat 9. Jadi min 2-nya ada 9, hasilnya min 512. Nah, ini hasilnya tetap negatif. Kenapa? Nah, ini kan pangkatnya ganjil. Kalau pangkatnya ganjil berarti hasilnya tetap negatif. 9 kan angka ganjil ya. Nah, kalau pangkatnya genap hasilnya positif ya. Atau kalau kita uraikan, nah, ini dari sini, min kali min plus, plus kali min, min lagi, kali min lagi plus, terus sehingga sampai sini hasilnya tetap min. 5 kali min 512, hasilnya adalah min 2560. Nah, ini ya, 5 positif kali min 512, min 2560. Kemudian S6. Nah, ini jumlah 6 suku pertama. 5 kurang 10 tambah 20 kurang 40 tambah 80 kurang 160. Nah, ini cara mudahnya kita pasangkan dua bilangan ya. Nah, ini dipasangkan. 5 dikurang 10, 20 kurang 40, 80 kurangi 160. Nah, 5 kurang 10 hasilnya min 5. 20 kurang 40 hasilnya min 20. Kemudian 80 kurangi 160 hasilnya min 80. Nah, ini negatif 5 tambah negatif 20 tambah negatif 80. Nah, kalau negatif semuanya berarti tetap negatif ya. Hutang tambah hutang tambah hutang berarti tetap hutang. Kalau tetap hutang berarti tetap negatif. Dan ini hasilnya adalah negatif 105. Nah, ini S6 ya. Oke, sekian pembahasan dari Bapak ya tentang materi barisan geometri. Oke, nanti kalau ada yang tidak paham silakan boleh tanya di Google Classroom ya. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.